Betul. Gini, Cak Nun ini kan ngajari aku, ngomong aku suka aku cilik, Mas. Jadi kemudian ya dianggap menjadi sekali lagi mungkin ya kegagalan Cak Nun mendidik saya. Karena kan ora iso ngerem keberanian saya. Nekatku kan Cak Nun ora tahu iso ngerem. Cak Nun itu nggak bisa loh sampai hari ini. Nggak bisa, aku dikongkon, wes rasa itu tak lakoni. Ya itu. Nah, sebenarnya gini, itu kesombongan saya. Mungkin. Pokoknya harus dievakuasi. Gimana caranya? Begitu lengser matahari, sinar matahari tidak masuk ke kawah, CO2 itu mulak di dalam. Teman-teman dia di dalam kan bisa ngirup semua. Ngirup semua, padahal nggak ada perlengkapan yang tidak ada masker gas ya. Nggak ada. Nggak ada ya kan. Medun nganggo nang kawah nganggo batik kok piye. Kok asu. Makanya harus nol. Nyon sewu Mbah. Misalnya begini, saya ini kan sebagai komandan SAR, punya anggota banyak. Kemudian lembaga terkait mengatakan bahwa ini siaga 3. Kalau siaga 3 itu saya harus sudah awas. Di atasnya siaga 3. Standby, mitigasi saya itu sudah persiapan level awas. Di atasnya gitu. Di atasnya ya? Mas. Gitu loh Mas. Nah sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan tidak bisa memberikan kepastian kapan akan datangnya bencana itu tadi. Nah, sementara kita ini berurusan dengan sesuatu anggota yang tidak pasti, ya. Dengan anggota yang sebegitu banyak, mohon maaf, meskipun mereka senang, tetapi tidak digaji, nggak ada biaya, semuanya. Dari pemerintah pun tidak, karena kita tidak minta, meskipun disediakan, nggak pernah minta kita. Nah, cuma gini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan sinyal kepada kita bahwa Merapi sekarang siaga 3. Siaga 3 itu menuju ke awas Mas. Tinggal satu itu level. Bisa hanya 1 level, bisa 2 menit lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 hari lagi dan sebagainya dan sebagainya. Logikanya kan kalau sudah siaga 3 menuju awas kan ya harus memberi kepastian lah kira-kira itu kapan gitu loh Mbah saya itu. Karena apa? Saya ini menyangkut masalah saya mengerahkan sumber daya manusia. Di mana saya juga harus tepo seliro. Kepastian itu paling jauh hanya bisa diminta kepada Mbah Rono kan? Iya, sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini. Sekarang gini, saya sampaikan, loh, ini Semeru tidak dikasih status. Ujung-ujung jeblok. Merapi sejak tanggal 5 November tahun 2020 ya. 2020 sampai hari ini siaga 3. Pertanyaan saya, lah kayak ora dikai status kok malah jeblok. Yang sini dikai status orang jeblok-jeblok. Kan logika saya gitu sebagai komandan di anak buah oke Mas. Orang bayar aku Mas. Piye kuwi? Ngerti-ngerti sing jeblok kono. Kan kene terus aku ora kene ta sing jeblok. Kan begitu logikanya. Nah, saya itu begini Mas. Prinsip SAR itu kan harus mitigasi. Kuncinya nek SAR ki kudune nek sing apik ya ora ana kegiatan. Ya toh? Bangane ono kegiatan itu berarti ono bencana. Gitu loh Mas. Lah iki kegiatan bendino ning ra ono bencana. Sementara anak-anak itu saya yakin mereka seneng. Piket sampai hari ini sejak tanggal 5 November 2020 SAR DIY itu mempiketkan anggotanya 160 orang. Siang hari 80, malam hari 80. Bergilir, sudah sekian tahun Mas. Ora dibayar. Nggak ada yang ngasih konsumsi. Nggak ada. Sampai hari ini. Bagaimana perasaan saya sebagai komandan SAR kepada anak buah yang betul-betul berbakti seperti itu? Untung saya sudah lama bilang bahwa orang yang paling ikhlas hidupnya itu anak-anak SAR kan gitu kan? Iya. Bahkan satu saat Mbah Rono Nyun Sewu ini saya buka. Jadi berapa tahun yang lalu saya lupa. Jadi ini Merapi ora lek jeblok-jeblok itu kadang-kadang saya harus nyalahke sak Cak Nun. Karena Cak Nun pernah mungkin jelungup ke aku apa-apa karena gini, waktu itu saya tidak punya uang, Mbah. Tapi Merapi lembaga terkait itu sudah ngomong bahwa ini siaga. Terus saya telepon, Mas, aku ini Merapi kaya ngene kahanane Mas. Kondisinya seperti ini, aku pasrah di duit ya Mas. Piye iki? Saya betul itu masih beliau ini. Harusnya masih ingat Cak Nun.
Loh kowe kok pekok banget sama saya kayak gitu. Loh Gusti Allah ki iso dinyang. Bilang gitu. Dinyang ki piye? Ya kowe ndonga dinyang. Jujur wae kowe rung dedit. Kayak gitu itu Cak Nun waktu itu. Kowe rung dedit mungkin nek pun duwe duit mboten ana mang jebloke. Saiki aku wis duwe dit, Mas. Kok ora jeblok-jeblok. Nah, saya waktu itu terus saya itu wong Islam, Mbah. Nyun sewu, maaf Mas. Setahun sholat kuwe ping pindhoe nek ra karipan. Idul Fitri karo Idul Adha nek ra karipan. Saya waktu itu karena dikon nyang-nyangan karo Gusti Allah sing ngongkon Cak Nun, saya nyang-nyangan. Sholat neng pucuk barat. Terus ke tengah Kinarjo, terus ke Kelangon. Kan ada langgarnya itu di atas Kelangon, Mbah. Saya itu mbuh sholat apa sing penting aku hajat berniat bahwa sing niki kula lagi mboten duwe duit. Ampun dijebloki riyen. Nah, saiki dadi gimana kalau orang tanya gini, Sen? Saya saiki ra jeblok-jeblok. Enggak, maksudnya gini, kalau orang tanya lu kok Merapi meletus hubungannya karo duitmu piye? Loh, karena gini Mas, terus terang saya tidak sedang mendiskreditkan peran pemerintah. BPBD DIY sangat baik. Berperilaku memberikan pelayanan kepada kami. Sangat baik. Mas. Cuma di operasi itu kan tidak sebagaimana yang di LPJ kan oleh lembaga pemerintah. Ada kebutuhan-kebutuhan lain dan itu kan saya Mas pribadi. Bahkan waktu di Cangkringan, lapangan Cangkringan, Mbah Rono kan waktu itu rawuh. Waktu habis erupsi. Saya kan pidato Metro TV, Mbah. Tidak dibiayai dengan operasi evakuasi erupsi Merapi 2010, tidak dibiayai dengan APBD dan APBN. Tapi semuanya dibiayai dengan APBS, anggaran pembelanjaan Brotoseno. Aku sing bayari, Mas. Tahu kae. Lah aku piye nek pas ra ndedit? Monggo gede sumpahku kaya ngono kuwi. Ya aku takon Cak Nun, dijelungup kowe karo Cak Nun. Ndonga. Dadi ndonga iki ora ndonga iki iso njlungup kowe malan, Mas. Ket saiki anak-anak gimana sekarang? Piket, Mbah. Sewengi ditunggoni dari pagi sampai jam 8 sampai jam 8 pagi. Sing bengi kuwi Mas, ketuk esuk. Arek mulih ngomong apa? Ngomong apa anak-anak yang piket? Ditunggangi sewengi bendina ra jeblok-jeblok. Inilah gini. Piye kowe iki? Ora jeblok-jeblok ditunggoni bendina. Kae sing kae ra tau ditunggoni malah jeblok. Gini Pak dan Brotoseno, saya kadang-kadang begini. Mumet Bagaimana saya, Mbah, mengawinkan ini dengan itu? Kalau mengatakan status, misalnya apalagi sampai awas. Kalau lama tidak meletus-meletus, kan pertanyaan kapan meletus? Iya, sing jelas lah. Kalau lama-lama nggak meletus, yang jadi masalah itu adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, entah itu otoritas saintifik, entah itu otoritas pemerintah. Tetapi kalau terlalu dekat dan Brotoseno belum siap, masyarakat sudah utreng-utrengan begitu, baru diungsikan, gunungnya meletus, kena. Nah, ada namanya yang saya sebut golden time, artinya waktu Mas. Injury time. Injury time. Itu harus diputuskan oleh orang yang memang saraf takutnya itu sudah putus. Sambil berdoa, mudah-mudahan jangan terlampaui. Bagaimana caranya mengungsikan orang tidak terlalu lama gunungnya meletus? Nah ini. Karena toh nantinya akan tanya lagi masyarakat. Begitu sudah diungsikan, nggak lama kemudian gunungnya meletus. Kapan Ki Mandek? Kemarin sampai tanya gunungnya kapan meletus, sekarang udah meletus. Kapan mandek? Kok saiki takon kapan mandek? Aku nggak ngerti. Sama dengan hujan. Tanya ahli meteorologi. Hujan. Ini mendung. Hujannya kapan, jam berapa liter dan kapan berhentinya? Mbah, nggak iso. Mbah, apa bedanya? Setahun yang lalu status Merapi dibikin normal aktif. Dengan pada hari ini siaga 3. Nggak gini. Nggak ada bedanya. Kalau ini sekarang, kemarin setahun yang lalu dibikin dibikin normal aktif misalnya Mbah ya, tidak akan melahirkan yang namanya warga di sana itu angel golek duit dan sebagainya. Itulah makanya. Itu loh Mbah.
ahli gunung api di Indonesia Orang ini ketepono, Mbah. berbeda dengan ahli-ahli gunung api di negara, di mancanegara. Orang mikir ketuk rakyat Di mana boleh duit toh. ilmu pengetahuan itu hanya untuk mempelajari gunung api, tidak ada hubungannya dengan orang. Kalau di Indonesia ahli gunung api itu harus berwajah sosio, nggak bisa hanya mengatakan level 1, level normal, waspada, siaga, dan awas. Kalau menurut saya pribadi ya, itu bukan untuk meramalkan kapan gunung api itu akan meletus, tetapi untuk memberikan hak kepada gunung api beraktivitas sesuai dengan statusnya dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui statusnya dan harus berbuat apa. Inilah bedanya ahli gunung api dunia tidak pernah memikirkan masyarakat harus berbuat apa. Modern dan tradisional. Jadi misalnya begini, ada kasus ini Mas. Pendaki gunung kecemplung kawah. Nah ini. Ya. Pendaki gunung kecemplung kawah dan itu dalamnya 150 meter. Merapi. Logikanya, saya bertanya kepada Mbah Rono, Mbah, ini bla 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 bla, kronologi saya sampaikan. Masuk ini gini di bawah gini. Kalau kita evakuasi gimana? Saya masih ingat, bahaya. Pokoknya saya bertanya, kalau misalnya kita hati-hati gini, bahaya. Pokoknya gitu. Tetapi di kemudian hari ini Mbah Rono itu tidak sekedar dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dijelaskan secara sederhana ke saya, dan Mbah Trono itu paham betul saya ini pekok. Terus akhirnya Mas Brotoseno, saya WA saja. Waktu itu saya belum bisa WA, SMS. Di SMS, dalam keadaan awan mendung, jangan turun. Dalam keadaan banyak itu waktu itu. Karena Mbah Rono tahu iki engko mesti BS ki mesti kleru iki nek rata ngenekke. Bensin disebarke iki wae gitu ya, Mbah ya. Kira-kira. Itu kan saya diberi mungkin atau karena kepercayaan saya terhadap keyakinan Mbah Rono atau ilmu pengetahuan Mbah Rono saya nggak tahu. Tapi saya jalani saja itu. Dan saya tidak merasa ragu-ragu. Itu tadi kan retorikanya Mbah Rono kan. Kan ada kalau kepastian. Awan mengambang di atas kawah, dan mendung. Ya mendung jangan turun. Jangan turun. Itu berarti ketika tidak ada awan mengambang turunlah kan gitu. Ya, nah, terus gini, saya akan tanya, jane ora penting iki aku pertanyaane. Mbah, kok awan mendung kok nggak boleh turun? Waktu itu kalau nggak salah dalam bahasa saya, kalau mendung itu ada kandungan airnya, itu daya tebar yang namanya racun itu lebih cepat gitu ya Mbah ya. Nah itu aku ya radong. Tapi saya lakukan aja tak forward kan anak. Jadi ketika pada saat sudah di bawah, teman-teman itu kemudian tiba-tiba di atas ini ada mendung Mas. Kan ketinggian 2911 waktu itu Mas. Intinya dan Seno memerintahkan beberapa orang SAR untuk turun evakuasi pendaki gunung yang keprosok masuk kawah itu ya. Saya yakin harus dievakuasi karena sudah punya pertimbangan dari Mbah Rono Mas. Karena saya yakin dengan apa yang disampaikan Mbah Rono. Sing penting gue ngene, tidak ada demokrasi kali ini. Semuanya harus taat dan patuh kepada perintah saya. Perintah saya adalah sing WA iki, SMS ini. Gak daripada beliau takutnya begini. Informasi ini kan bisa terdegradasi Janun. Iya. Baris 11 orang dibisiki yang nomor 1 beda sampai ke 11 sudah berbeda. Aku rasa 11. Makanya ketuk aku iso distorsi. Lebih baik supaya ini jangan keliru. Dan kalau dia melanggar, terjadi apa-apa, tinggal tak buka. Ini sebenarnya bukan hanya kepada Dan Seno Komandan SAR ya, kepada dan Parpres waktu itu Bapak Andika Perkasa pernah saya SMS karena beliau nanya dari NTT mau turun ke Madiun, sedang waktu itu Gunung Raung sedang meningkat aktivitasnya, bisa nggak mendarat di Solo? Saya bilang bisa di Madiun, bisa nggak? Saya melihat ketinggian letusan Raung itu bisa menjangkau pesawat kepresidenan waktu dia mulai menurun. Wah ini
Dia kan harus zero risikonya. Cak Nun ini pemimpin negara. Sama dengan beliau. Pertama, menolong itu harus yakin yang menolong itu selamat. Jadi tak pagari, yang nolong pasti selamat kalau diikuti. Gitu loh. Makanya waktu itu saya Mbak Andika, saya SMS saja. Jangan turun di Madiun, mendarat di Solo. Jadi belum approach, masih tinggi, tidak terkena dari Raung. Karena harus zero tolerance for safe life ini karena pertimbangan Mbah Rono itu ada kepastian gitu loh Mas. Baru selamat beliau. Pertama itu harus selamat. Ya, yang nolong pasti selamat dulu. Iya. Yang pasti teman-teman SAR tahu itu. Tidak nambahi korban. Tidak ada risiko. Saya kasih risiko nol, Cak Nun. Risiko untuk penolong. Beliau terjadi masalah bagi penolong, tak kasih nol. Tak nolkan dulu. Kalau masih, karena begitu mendung, gas CO itu mulek tuh. Nggak bisa terbang dengan cepat. Betul, Mas. Begitu lengser matahari, sinar matahari tidak masuk ke kawah, CO2 itu mulek di dalam. Teman-teman dia di dalam kan bisa ngirup semua. Ngirup semua, padahal nggak ada perlengkapan yang tidak ada masker gas ya. Nggak ada, ya kan? Dene nganggo nang kawah nganggo batik kok piye. Makanya harus nol. Ini harus nol. Sama dengan tadi pesawat kepresidenan, harus tak kasih nol risikonya itu. Harus kasih nol. Kayak wong mantenan nih. Iya. Ya, beliau langsung kasih foto. Mbak Rono ini sudah saya stop. Itu korban masih digantung, beliau udah berhenti. Bagus saya bilang. Stop di tengah tebing Mas. Di tengah tebing. Anak-anak naik semuanya. Karena apa? Instruksinya beliau. Kalau ada kepastian matahari lengser ke sana bahaya tuh. Mulek gitu di dalam. Kehirup. Ada awan terus malam mati ya. Turun di tengah-tengah Mas. Jadi masih separuh, masih 75 meter atau apa gitu turun, dicandalkan dengan padas. Nah sekarang Mbak Rono, keputusannya dan Seno ini untuk evakuasi anak buahnya itu menurut SOP gimana? Saya tidak ada SOP-nya. Enggak ada. Dia tidak merekomendasi. Dia hanya memberi sejumlah pengetahuan. Beliau itu saya yakin sekali evakuasi vertikal itu nggak pernah dilakukan. Belum pernah. Di dunia ini belum ada evakuasi cemplung kawah 150 meter dievakuasi. Baru SAR DIY. Kalau cuma ngevakuasi ke cemplung sumur gitu yang nggak ada gasnya, gampang aja. Gampang. Ini kan si penolong ini terancam. Ngeri Mas. Saya harus memberi nilai. Tapi akhirnya selamat. Tapi kalau yang korbannya ya sudah rampal. Sekarang tolong ceritakan secara personal. Bagaimana dan BS mengambil keputusan untuk evakuasi dalam situasi yang belum tentu zero risk tadi ya. Gitu. Gini, Cak Nun ini kan ngajari aku, ngomong aku suka aku cilik, Mas. Jadi kemudian ya dianggap menjadi sekali lagi mungkin ya kegagalan Cak Nun mendidik saya. Karena kan ora iso ngerem keberanian saya. Nekatku kan Cak Nun ora tahu iso ngerem. Cak Nun itu nggak bisa loh sampai hari ini, nggak bisa. Aku dikongkon, wes rasanya tetap tak lakoni. Ya, nah, sebenarnya gini, itu kesombongan saya, mungkin. Pokoknya harus dievakuasi. Gimana caranya? Aku tak nganu karena Mbah Rono disik. Kepada yang saya percaya itu ada 4 orang di SAR DIY. Wong misalnya ya Cak Nun, kalau tidak kejedot batu, di sana sudah nginep 1 malam. Pasti mati kena gas. Mati Mas. Pasti mati kena gas. Itu lucu nih Mas. Jadi di bawah, Mbah Rono mungkin tahu istilahnya. Misalnya segini nih ya di bawah dasarnya itu. Kawahnya itu ada di sini nih. Nah itu anak ini masuk tibone neng gini Mas. Gitu loh. Padahal ini sebenarnya 300 derajat atau berapa itu? Atau berapa itu Mas? Ini anak-anak nggak merasa panas Mas. Nggak merasa. Terus kita dapat pinjaman dari mana waktu itu? Termocam atau apa itu untuk mengukur thermal kamera. Untuk mengukur temperatur. Jangan mundur. Karena itu ada 150 derajat dari atas itu, Mas. Yang mana-mana aja teman-teman di situ itu. Itu sekali lagi saya sampaikan, kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya percaya Mbah Rono punya definisi yang pasti. Mbah Rono punya feeling atau apalah istilahnya tentang kepastian itu. Aku yakin, saya paham Mbah Rono. Mbah Rono ya jane ampuh. Oke. Jadi ini
harus ada penjelasan teologis ya Pak. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, kita berani apa tidak. Yang namanya keberanian itu kan bisa tipis dengan namanya kenekatan. Tipis dengan namanya kesombongan. Beliau itu menggunakan ini. Tak lengkapi pakai ini gitu loh. Sidik-sidik karena ramudeng saya. Jadi orang-orang yakin itu sama dengan sombong, sama dengan sembrono dan seterusnya. Tapi apakah itu sombong, apa sembrono, apa iman, yakin itu kan yang menentukan Tuhan. Nah, mungkin karena amal jariah, amal infaknya beliau itu luar biasa banyak selama hidupnya, maka kesombongannya dia, kenekatan dia itu sama Tuhan dirubah menjadi keyakinan sehingga Tuhan menyelamatkan. Kira itu penjelasannya kan gitu. Betul. Karena itu dilema Pak. Kita itu. Tapi kalau saya melihat begini, aku ini kemelinti Mas. Saya ingin menyombongkan sebenarnya kehebatan anggota saya, gitu loh. Iki loh anggotaku mesti so. Nah bisa bener. Karena saya tahu betul kemampuan anak-anak. Saya tahu, tetapi harus jangan hanya ngandalkan ini. Itu loh. Saya yakin, saya harus dikai lambaran SMS karo Barono gitu loh. Isi ininya lewat SMS itu. Jadi itu tidak mungkin dilakukan oleh Mbah Rono sendiri atau mungkin. Dan Seno sendiri. Nggak mungkin. Harus ada dua. Ya ini orang yang di bawah itu tadi yang mau yang betul-betul di lapangan itu tadi. Gitu loh. Jadi tapi anak kan yang dilandasi dengan yang evakuasi siapa itu? Dua orang siapa itu? Gembel sama Lahar. Jadi Gembel sama Lahar itu juga menurut saya itu juga manusia yang istimewa Pak. Karena dia yang bertaruh nyawa untuk turun ke kawah itu dalam keadaan ada gas atau segala macam. Tapi juga itu sangat tergantung dari kepercayaan Gembel dan Lahar terhadap siapa yang mengatur instalasi vertikal rescue-nya. Nah itu saya ngatur tekek. Saya ini jujur saja, ini mau evakuasi vertikal, saya nggak nanya pengalamannya kapan gitu loh. Wah, ngeri. Artinya kalau pengalaman hanya evakuasi vertikal wong kecemplung sumur yang nggak ada gasnya, mungkin orang masih bisa. Ini ada ancaman di bawah gitu loh. Bukan hanya temperatur yang panas, tapi gas yang tidak berbau, gas tidak berwarna. Tidak berbau, tidak berwarna. Begitu menghirup dengan berapa cc saja, jantung udah bisa berhenti. Itu yang saya takutkan, makanya harus saya kasih 0. Itu yang disebut ekosofi Pak. Mbah. Jadi ada pengetahuan manusia mengenai gunung, mengenai hutan, mengenai lingkungan hidup, namanya ekologi. Tapi ekologi tidak pernah melibatkan atau tidak pernah menyadari adanya pihak yang menyelenggarakan dan yang mengatur yang namanya Tuhan tadi itu. Nah, kalau ekosofi itu adalah jadi keputusan Seno untuk evakuasi itu tidak mungkin keputusan ekologis, itu keputusan ekosofis karena ada Tuhan. Dan itu bukan perintah Mbah Rono loh. Mbah Rono tidak merintah. Iya. Lu saya juga ketir-ketir ini. Makanya Mbah Rono tidak mungkin kemelintri gitu loh. Iya, makanya cuma SMS itu tadi harus dikasih nganu piandelku Mas. Iya, jadi Mbah Rono juga bisa akan salah kalau dia memerintahkan. Iya, Mbah Rono memberikan kadar yang paling tepat dari situasinya kan gitu. Iya. Nah, kemudian dia yang punya kenekatan untuk mengambil keputusan evakuasi. Sajane ora yo nekat yo no Mas, tapi saya cenderung kepada keyakinan saya terhadap bahwa Mbah Rono itu selama ini memberikan kepastian. Jujur aja saya konsumsi kepastian kepada saya. Evakuasi yang seperti itu tidak pernah saya alami karena kalau cuma nyemplung tok nggak ada risiko di bawah, aman. Ini bukan hanya gas, risiko di tapi bawah. Temperatur yang tinggi itu. Temperatur yang tinggi bisa dirasakan. Belerang yang tapi tinggi. Kalau racun, ora iso ditonton Mas. Udah. Ora iso ditonton racun ki. Ngerti-ngerti disedot, modar. Itu nggak berwarna dan tidak berbau. Itu yang saya takut. Kalau sulfur masih berbau, belerang itu masih berbau telur busuk. Kalau dulu itu sudah usum COVID, ya, makanya mungkin nganggo masker Mbah Rono. Jadi itu kan kedua-duanya baik yang dipaparkan oleh Mbah Rono maupun yang diputuskan oleh Dan Seno. Ini gendeng ini. Itu kedua-duanya kan saya tidak mampu kedua-duanya. Saya tidak mampu memberikan seperti yang Mbah Rono berikan. Saya juga tidak berani. Tapi ingat loh, waktu itu saya telepon Cak Nun loh.
Waktu mau nganu itu. Lu saya waktu di ini Cak Nun bilang ya wis nganu wae nek kowe karepmu ngono ya bismillah wae. Ngono lho Cak Nun, setengah perintah lho. ini ngasih PR ke saya. Ngasih PR yang sangat berat sekali. Ya. Ngasih PR berat sekali. Saya bilang, "Lu ini temperatur yo gas-gas itu bukan hanya gas CO yang mau langsung mematikan teksek, tapi dia terlalu banyak ngirup gas belerang juga iso mumet, iso klenger. Ini gendeng ini." Iya. Tapi saya harus memberi nol risiko. Ini nggak gampang. Kalau begitu beliau baca kemudian masuk, walaupun diikuti, kalau nggak tahan-tahan dengan sulfur itu, yang Mati. bisa kelenger ras itu nyelametke malah rasa selamat. Ini cuma Malah saya nambah ya? ini gendeng Iya, tenan. malah nambah iso aku ra iso vertikal rescue aku njok terus melu nyemplung nurungi. Mengawur njokan.